Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV 10. Senang rasanya Carla Ratna dapat menyapa Anda kembali melalui TV 10 dalam program Bincang Psikologi Anak. Semoga merupakan program yang Anda nantikan. Karena bagaimanapun juga kita akan belajar tentang ilmu parenting, kita bisa menambah wawasan tentang perilaku anak serta jenis-jenis pola pengasuhan lewat kelas parenting dan lewat obrolan kita di Bincang Psikologi Anak ini. Soalnya perkembangan anak itu faktanya kian berubah seiring dengan perkembangan zaman. Nah, selain Carla, seperti biasa ada psikolog kita yang akan Carla ajak untuk berbincang tentang satu tema yang menarik. Ada psikolog anak dari Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro Surakarta, Bunda Tarika Isnaning Tias. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Sehat Bunda? Alhamdulillah. Aduh, penuh warna hari ini, ceria ya. Ceria gitu ya Kak. Oke, sudah siap untuk berbagi ilmu, sharing ilmu parenting nih untuk ayah bunda yang ada di rumah ya. Dan siap juga untuk mengundang Anda, sahabat TV 10 yang ada keluhan dalam mengasuh putra-putri Anda atau Anda sendiri yang punya problem. Silahkan curhat lewat nomor WhatsApp yang tertera di layar. Nah, nanti akan kita bahas di episode berikutnya ya. Seperti yang hari ini juga mengirimkan WhatsApp-nya Kak. Nah, ini kita tampilkan di layar ya. Ada yang bertanya, Bu, mau tanya kenapa anakku menginjak usia 3 tahun belum lancar bicara. Terima kasih. Menginjak usia 3 tahun belum lancar bicara. Dulu sih pernah sih kita ngobrol, kita singgung tentang ini ya. Keterlambatan berbicara. Speech delay ya. Tapi kita akan lebih bahas lebih mendalam. Ini sudah menginjak usia 3 tahun tapi ternyata belum lancar bicaranya. Soalnya ya Bunda ya, memang semakin bertambahnya usia si kecil itu kan semakin bertambah pula perkembangannya. Dan salah satu perkembangan yang paling ditunggu-tunggu oleh orang tua itu adalah kemampuannya berbicara. Bisa mendengar satu kata aja yang terucap dari si kecil itu membuat mama papa itu menjadi bahagia. Tapi kalau si kecil itu sudah memasuki usia 3 tahun tapi belum menunjukkan kemampuan berbicaranya, nah normal nggak itu gitu ya. Nah itu yang akan kita bahas sesuai dengan WhatsApp yang sudah masuk. Nah sebenarnya kita ulas lagi Bun, usia berapa sih anak itu bisa bicara, usia berapa mulai udah bisa bicara, dan usia berapa harusnya dia lancar bicara Bunda? Baik Kak Nana dan bisa TV 10 di rumah, jadi kita perlu ya kayak ada panduan ya dalam istilahnya perkembangan bahasa. Jadi kapan sih anak bisa mulai berbicara? Sebenarnya dari usia sekitar 6 bulan ya, anak itu biasanya 3 bulan sudah mengeluarkan kayak mengeluarkan begitu, itu sudah termasuk sebenarnya itu adalah respon dari komunikasi dan perkembangan bahasanya ya. Dan kemudian beranjak ke 1 tahun juga ada, walaupun cuman katanya istilahnya gitu, mama gitu sudah itu ya. Dan yang paling penting adalah kapan sih anak itu kayak sudah kita perlu warning nih, dia kok termasuk dalam speech delay atau yang disebut dengan keterlambatan berbicara. Itu adalah ketika anak itu usia 3 tahun lebih atau menginjak 4 tahun itu kok masih hanya terbatas beberapa kata. Seumpama dia cuma bisa ngomong mama, ma, atau belakangnya saja. Itu adalah kita harus warning untuk perlu nih menstimulasi lebih anak untuk dalam berbahasanya. Karena jadi itu 3 tahun harusnya sudah lancar Bunda? Iya, jadi dia sudah ke 3 tahun itu dia sudah beberapa rangkai kalimat, sudah bisa merangkai kalimat, aku mau makan itu sudah istilahnya itu, atau harus, sudah istilahnya 3 mau ke 4 itu sudah mulai bisa bercerita walaupun susunan katanya pun masih berantakan. Itu sudah termasuk istilahnya sudah dia itu lancar dalam perkembangan bahasanya, sudah mencapai istilahnya sesuai dengan usianya. Tapi kok umur 3 tahun itu yang kita perlu warning sekali adalah dia kok masih dalam susah nih untuk mengungkapkan katanya, kemudian dia lebih banyak diemnya dan lebih sering kayak dia itu kalau mau sesuatu itu cuma nunjuk itu. Itu yang warningnya ya 3 tahun. Iya, 3 tahun itu, terus kemudian dia lebih sering marahnya daripada menyampaikan pesan atau menyampaikan keinginannya. Itu perlu sekali dengan warning, takutnya adalah keterlambatan berbicara. Speech delay itu ya. Gitu. Nah, kita bicara 3 tahun belum lancar. Apa penyebabnya Bunda? Iya, banyak sekali penyebabnya ya. Yang pertama juga ada biasanya dari lingkungan di sekitarnya. Jadi kayak bisa juga adalah
orang tua ini terkadang dia kurang menstimulasi anaknya. Kurang menstimulasi. Anaknya. Jadi kayak anak orang tuanya itu lebih sering diem. Kemudian kalau orang Jawa itu bilangnya liling, sering kalau dari bayi sering dililing, kayak kurang dililing atau diajak berkomunikasi, ngasih popok aja cuma ngasih, udah itu habis ditaruh udah ditinggal. Nah itu juga salah satu penyebabnya. Jadi kayak kurang stimulasi dari lingkungannya, atau bisa juga orang tuanya atau biasanya pengasuhnya yang mengasuh anak tersebut. Yang kedua bisa jadi kayak ada sih beberapa yang juga dari genetik. Jadi kayak dari orang dari keluarganya memang ada yang lama nih berbicaranya, itu juga bisa. Atau juga bisa juga biasanya dari motivasi anaknya sendiri. Oh, dari motivasi anak juga bisa ya. Kadang ada juga loh anak cowok itu memang cenderungnya ya Bun ya, kalau nggak banyak. Iya, gerak dulu. Kayak lebih motorik banyak kasar dulu lah ya. Berbicaranya itu ya sebenarnya dia bisa, tapi karena yaitu ditambah anaknya kurang motivasi, dikurang dari stimulasi orang tuanya, akhirnya yaitu anaknya jadi lebih sering kayak bicaranya terbatas atau satu kata dua kata. Nah itu juga yang menjadi penyebab anak itu dari menyebabkan keterlambatan berbicara. Dan satu lagi ada nih kayak terkadang zaman sekarang ya teknologi teknologi sebenarnya kalau untuk positif ya, tapi kalau berlebihan kayak anak itu kan perlu komunikasi dua arah. Jadi kalau dia terlalu banyak HP, mungkin karena ibunya karena kesibukan orang tuanya, anaknya lebih sering nih dipegangin HP biar anteng ya, nggak rewel dikasih sekali, HP. Itu kadang yang membuat anak itu menjadi dia cuman bisa berbicara apa yang dia lihat. Jadi kayak di YouTube bahasanya kayak bahasa menirukan yang dilihat aja. Iya, tapi kalau diajak berbicara komunikasi tidak nyambung. Kadang tidak nyambung juga. Kosakatanya juga terbatas hanya dalam bahasa YouTube saja. Seperti itu berbagai faktor penyebab anak mengalami speech delay, seperti itu. Oke. Jadi harusnya kalau 3 tahun, usia 3 tahun itu sudah lancar, sudah bisa merangkai kata ya Bun? Iya, betul. Jadi itu jadi pertanda, maksudnya kalau anaknya tuh baru bisa itu harus warning ya? Iya, warning sekali. Jadi kayak dia seharusnya sudah bercerita ya, kayak aku tadi di sekolah makan gini, itu ya makan mie gitu ya. Itu dia sudah bisa merangkai kata, tapi kok dia lebih menggunakan badannya untuk mau apa? Nah itu juga harus kita waspada. Kemudian cuma bisa ngomongnya satu kata. Jadi mau apa Dek? Makan gitu. Makan apa? Mie gitu aja. Itu juga kita harus warning juga ya. Kemudian juga warningnya adalah 3 tahun kok belum bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Itu juga kita harus warning seperti itu. Jadi kayak warningnya itu di usia 3 tahun. Tapi sebenarnya di usia sebelum itu kan ada nih, kalau mau tahu perpanduan perkembangan bahasanya ya, Bun, itu biasanya di buku KI ada. Jadi kayak tadi ya istilahnya 3 bulan itu sudah mengeluarkan babli. Suara apa? Itu ya udah alhamdulillah itu udah terlewat nih perkembangan bahasanya bagus. Terus 1 tahun bisa bisa apa? Ya 9 bulan sampai 1 tahun udah bisa mama, papa, itu sudah. Kemudian 3 tahun kok sudah bisa bercerita. Kemudian walaupun katanya masih terbalik itu nggak apa-apa, tapi yang penting dia sudah bisa mengungkapkan keinginannya, itu masih dalam keadaan panduan yang istilahnya masih aman gitu ya. Tapi kalau 3 tahun lebih dia masih seperti yang saya jelaskan tadi, dia kok cuma itu mau itu aja dan tidak banyak bercerita, kemudian lebih diam aja atau tidak menunjukkan 1 kata 2 kata. Nah itu harus warning sekali untuk dibawa nih ke istilahnya dokter spesialis anak boleh, atau bisa terapis tumbuh kembang boleh, atau biasanya terapis wicara juga boleh, atau ke psikolog juga boleh. Ke psikolog juga bisa ya Bun ya, mengatasi yang speech delay ini ya. Betul sekali. Karena nanti biar tahu ada apa dan orang tuh harus bagaimana gitu sekali. Kan enak ya konsultasinya. Betul sekali. Gitu. Jadi kan jadi kita kayak menemukan solusi nih untuk anak ini biar dia bisa nih
menemukan solusi untuk stimulasi berbicaranya seperti itu Kak Nana. Tapi memang stimulasi bicara itu memang harus dilakukan semenjak dia dalam kandungan bahkan ya karena sudah tahu kan dia tuh diajak bicara sejak dari kandungan. Nah begitu dia lahir juga harus sering distimulasi ini loh ya kadang karena kesibukan jadinya ya sudah yang penting anteng gak rewel. Iya betul sekali. Orang Jawa kan seringnya dililing. Iya, nah betul. Itu kan bahkan kita tuh kayak bahagia gitu ngeliling dia merespon gitu. Betul sekali. Baru kontak mata aja tuh sudah bahagia ya Bun ya. Jadi kayak simulasi itu bisa dilakukan bahkan seperti Kak Nana tadi yang bilang adalah sebelum masih di dalam kandungan kita ajak mengelus, ngajak bicara deh ini ya sama mama baik-baik ya, mama mau bekerja itu sudah termasuk salah satu stimulasi untuk dia itu mengenal respon bicaranya dari ibunya seperti itu. Kemudian ayahnya juga mengajak bicara di dalam kandungan. Kemudian setelah lahir juga kayak waktu disusuin ajak bicara, kemudian dililing waktu dia bermain, itu merupakan salah satu stimulasi yang bisa dilakukan orang tua untuk mensimulasi dalam berbahasanya. Dalam berbahasa. Iya, betul. Jadi kalau yang ditanyakan tadi sesuai di WhatsApp itu menginjak usia 3 tahun belum lancar bicara. Iya, betul. Dalam artian sudah bisa sih sebenarnya 1-2 kata sudah. Tapi belum lancar. Ini harus sudah warning ya Bun? Iya, jadi kayak gini, belum bisanya seperti apa? Kita kan perlu lebih jelasnya ya, karena setiap anak kan masalahnya berbeda-beda. Apakah belum bisanya itu dia belum bisa mengungkapkan keinginannya atau hanya satu kata, 2 kata, itu kita juga perlu tahu nih, gitu. Seperti itu Kak Nana. Oke, dan nanti bagaimana solusinya? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika mendapati buah hati Anda sudah lebih dari 3 tahun tapi ternyata mengalami speech delay atau belum bisa merangkai kalimat gitu untuk menyampaikan apa yang dirasakannya. Nah, nantikan karena setelah jeda kami akan kembali untuk Anda. Tetap di TV 10 di Bincang Psikologi Anak. Terima kasih sahabat TV 10, Anda masih menyimak program Bincang Psikologi Anak dari TV 10 bersama saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bunda Tarika Isnaning Tias. Nah, di kesempatan kali ini kita bicara tentang bagaimana menstimulasi bahasa anak ya Bun. Iya, betul sekali. Dan kita kaitkan dengan WhatsApp yang sudah masuk terkait anaknya itu yang menginjak usia 3 tahun belum lancar berbicara. Ya memang ini ya, memang setiap anak itu kan unik ya, individu yang unik dengan kemampuan bicara mereka yang akan berkembang pada waktu mereka sendiri kan ya. Setiap anak tuh punya tahapan sendiri-sendiri gitu. Tapi umumnya yang disampaikan oleh Bunda Tarika kalau 2-3 tahun itu sudah mampu berbicara dengan 2 kata yang bermakna yang bisa dipahami orang lain. Tapi bagaimana jika lebih dari 3 tahun tapi ternyata belum lancar, ngomongnya masih berantakan, yang berantakan banget gitu loh ya. Nah ini yang perlu warning. Nah solusinya Bunda. Oke, baik Kak Nana dan Mirsa TV 10 di rumah. Jadi ketika kita mengatasi ini untuk stimulasi berbicara, kita juga harus istilahnya balik lagi ke orang tuanya dulu ya. Jadi kita cari faktor penyebabnya apa yang paling mendekati ya. Dan tadi ada satu mungkin di rumah atau di lingkungan keluarganya itu orang tuanya adalah kurang menstimulasi anak untuk berbicara. Kurang diajak komunikasi ya. Betul. Jadi sebenarnya anak 2-3 tahun itu kan sudah bisa diajak berkomunikasi ya. Kayak kecil aja deh, habis dia biasanya 2-3 tahun kan ada yang sudah bersekolah ya. Itu juga diajak nih, sering-sering diajak bicara, kayak ditanyain tadi di sekolah ngapain aja. Itu kan sudah sebenarnya itu untuk stimulasi anak untuk mengajak dia untuk mau bercerita ya. Nah itu juga satu bisa dilakukan seperti itu. Nah kalau yang lain adalah coba deh kayak kalau memang ada beberapa nih kayak kosakata yang perlu tambahkan atau biar dia
biar dia mau nih keluar bicaranya, istilahnya bahasanya lebih berkembang, itu coba deh kayak diajak nih kayak baca buku cerita, diceritakan, terus kita tanya nih, ya dari situ juga bisa ya Bun ya. Ini apa ya, ini tadi ngapain ya, sama ceritanya sama mama dipancing ya. Gitu ya Iya, kayak juga bisa juga sama kan ada nih flashcard ya, jadi kayak kartu tentang hewan-hewan, kemudian tentang angka atau huruf atau apa namanya tentang kegiatan sehari-hari. Terus kita ini apa ya Dek ya, apa namanya apa, itu kan nambah kosakata juga ya. Kemudian kita tunjukkan gambar, semua kita printkan gambar ini ya, apa namanya pemandangan. Dek coba dong cerita ini ada apa aja ya di sini ya, itu atau binatang-binatang gitu ya. ada ini apa juga harus gitu. memang meluangkan waktu untuk itu ya sekali. Bun, bukan hanya diajak komunikasi tentang apa, tapi bisa dari media tersebut. Iya betul sekali. Jadi dan kita mungkin kalau yang ini ya istilahnya yang anaknya baru seumpama nih usia 3 tahun di bawah ya, yang mungkin masih istilahnya menuju ke 3 tahun gitu, kok agak masih ada bahasanya kurang, ya itu simulasinya bisa nih sering-sering coba diajak bicara. Kemudian kita yang lebih istilahnya apa namanya untuk yang lebih aktif ya untuk mengajak anak itu berbicara, karena biar dia itu stimulasi, istilahnya dia mau nih mengeluarkan 1-2 kata suaranya gitu. Gitu. Jadi kayak tapi yang pinter harus mancing-mancing iya betul. Jadi kayak ajak jalan-jalan, terus kita apa namanya, dia ini apa ya, ditanya gitu ini ya. apa ya gitu, karena anak kita kan nanti dia bisa istilahnya mau mengeluarkan suara ya itu. Dan tapi diajak ke playground itu kan juga bisa ya, nanti dia juga bisa berinteraksi dengan teman-temannya juga. Itu juga bisa memancing dia. Iya betul sekali. Jadi kayak mungkin ada anak yang istilahnya dia lebih sering di rumah, kemudian orang di rumahnya juga jarang berkomunikasi. Nah itu juga bisa nih diajak ke playground. Itu kan yang kalau itu istilahnya stimulasi yang bisa dilakukan dari keluarga, istilahnya keluarga ya. Dan cuma kalau sudah 3 tahun lebih itu kok belum bisa berbicara, itu sudah bukan ranah keluarga lagi. Itu istilahnya harus kita ahlinya ya? Iya, itu perlu istilahnya kita mencari istilahnya pertolongan ahli, bisa DSA, dokter spesialis anak, tumbuh kembang, atau apa namanya psikolog atau terapi wicara yang untuk membantu istilahnya biasanya kalau terapi wicara itu kan ada tambahan, dia juga apa namanya dipijat juga ya untuk itu juga pengaruh ya Bun? Pengaruh juga. Jadi ada beberapa treatment yang akan diberikan mungkin menstimulasi saraf-saraf bicaranya gitu ya. Iya, dan nanti biasanya terapi wicara pun meminta untuk orang tua melakukan lagi kembali di rumah. Jadi kayak itulah perlunya ahli itu dalam hal kayak untuk menstimulasi berbicaranya. Tapi kalau masih 3 tahun atau masih perlu stimulasi yang masih bisa kita lakukan, pokoknya masih bisa ditangani keluarga kita sendiri. Itu masih kita bisa nih. Jadi kalau sudah 3 tahun lebih itu kayak sudah burning, butuh bantuan ahli. Iya betul, itu kalau itu. Kemudian yang kedua kan tadi dari keluarga, kemudian dari motivasinya anak juga kan ya. Itu apa namanya sering-sering kalau memotivasinya itu juga sering-sering anak itu diajak berbicara. Kemudian apa namanya diajak main keluar di playground itu juga bisa. Jadi kayak kita yang memang yang harus lebih aktif bener. Soalnya kan ya penting ya Bun. Efeknya kalau sampai dia besar kan mengganggu perkembangan yang lain. Harusnya sudah masuk usia sekolah itu sudah bisa ini, tapi ternyata karena speech delay ini kan otomatis menghambat ya. Iya, jadi kemudian apa namanya untuk dia bersosialisasi kan juga apa namanya menjadi hambatan ya. Jadi nggak apa-apa, itu kan perlu bantuan ahli atau perlu lagi stimulasi dari orang tua. Yang ketiga yang tadi saya sampaikan yaitu biasanya kan kayak terlalu banyak gadget ya. Iya betul. Itu jadi mulai didisiplinkan. Didisiplinkan lagi yuk mama dan papa apa namanya berhenti, istilahnya nggak berhenti sih, kayak mengurangi ya. Berhenti pun ya nggak apa-apa, tapi mengurangi untuk intensitas anak itu menggunakan gadget. Menggunakan gadget pun nggak apa-apa, tapi yang lebih istilahnya yang sumama nih kayak belajar kata gitu loh. Ini sapi, nah itu malah justru bisa mensimulasi pakai gadget boleh, tapi dengan pendampingan itu tadi. Betul sekali, yang paling penting adalah pendampingan itu.
itu kan juga bisa menambah kosakatanya itu. Tapi itu. tetap harus dibatasi ya Bun, karena itu pengaruh bisa bikin dia speech delay. Iya, betul. Jadi kalau sudah 3 tahun ya memang harus warning. Kalau memang selama ini memang pengasuhannya diserahkan pada gadget. Iya. Biar dia tenang ya, nggak rewel. Nah ini sudah mulai harus dikurang-kurangin ya. Iya betul. Jadi kayak di istilahnya puasa gadget dulu ya. Jadi kayak untuk sambil puasa, tapi nggak cuman puasa loh di anak dibiarin aja juga enggak. Tapi ketika dalam puasa gadget itu kita harus memberikan kegiatan juga kepada anak. Kayak cuma kita menanyai anak dengan flashcard, kemudian ngajak, iya mendongeng dia, terus ngajak baca buku cerita, kemudian lebih sering ngajak dia keluar sambil jalan-jalan, kita tunjukin ini loh namanya bunga, tadi apa namanya bunga, dan untuk mengulang itu. Kemudian ketika dia mau sesuatu kita yang mengajarkan untuk bilang ya aku mau makan. Nah itu kan juga gitu. Biar anak itu tertanam bahwa ketika aku mau makan bilangnya seperti ini. Nah itu yang diajarin harus merangkai kata juga ya betul. Bukan makan gitu, tapi memang aku mau makan, diajarkan seperti itu. Jadi itu orang tua harus konsisten untuk melakukan itu. Jadi kayak mau makan, adik mau makan, bilang dulu, ayo coba mau apa, mau makan. Nah walaupun terkadang ada yang kalau speed delay kan memang ada yang beberapa cuma 2 kata gitu ya, nggak apa-apa, yang penting kita ulangi terus sampai dia bisa 3 kata, dan dengan bantuan ahli ya, itu kan pasti dia nanti ada bertambah progresnya. Usianya atau bertambah karena dia sudah stimulasi, pasti insya Allah ada perubahannya, ada tambahan kosakata baru ya. Memang harus waktunya ke ahli ketika sudah di atas 3 tahun ternyata dia belum merangkai kata yang untuk mewakilkan perasaannya, misalnya mau makan, mau pipis, mau apa. Kan usia segitu juga sudah harusnya toilet training kan Bunda, sudah sekali. Ya. Jadi kadang ya itu kalau sudah toilet training karena dia masih keterbatasan bahasa, kemudian udah mau ngomong dia cuma diem, akhirnya sudah keluar. Nah itu kan juga kadang menghambat ya, karena orang tuanya juga kan harus istilahnya kalau setiap hari seperti itu kan menjadi istilahnya harus diperbaiki kembali nih agar anak itu kan bisa mengungkapkan keinginannya. Terkadang itu juga berpengaruh pada emosinya. Kadang kan kayak kita mau bicara, sebenarnya kita mau sesuatu apa, tapi dia keterbatasan bahasanya dan orang yang di sekitarnya tidak mengerti, itu jadi tantrum. Iya, jadi tantrum, jadi marah-marah. Itu salah satunya bisa jadi karena speech delay juga. Iya, betul sekali. Oke, baik Bunda. Semoga yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya ya sudah terjawab. Kalaupun belum, silahkan mengirimkan kembali atau dicoba dulu apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Tarika ilmunya. Nanti progresnya bisa disampaikan ke kita. Kita senang kok misalkan ada yang WA, kemarin udah kita praktekin dan alhamdulillah sudah begini gitu. Kita ceritakan Anda se-effort itu, kita alhamdulillah bersyukur sekali. Masya Allah ternyata bermanfaat gitu ya Bunda ya. Baik, ada yang mau disampaikan dulu sebelum berpisah Bunda pada ayah Bunda yang ada di rumah? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, ketika anak itu terlambat berbicara, sebagai orang tua kita harus tenang. Jadi kita harus warning nih ketika umur 3 tahun dia kok masih terbatas dalam bahasanya, yuk jangan malu untuk datang ke ahlinya, yaitu terapis bicara, dokter spesialis anak, psikolog ataupun lainnya yang agar anak itu bisa mengungkapkan keinginannya dengan baik. Nah, jadi perkembangannya memang sesuai usianya ya Bun ya. Memang kalau jika orang tua itu merasa khawatir dengan perkembangan bicara si kecil, segera saja berkonsultasi dengan ahlinya, bisa dokter anak, bisa terapi bicara, bisa psikolog juga. Ini juga untuk mendapatkan evaluasi yang tepat serta bantuan yang diperlukan ya Bunda. Jangan sampai ditunda, nanti ketimbang usia segini harusnya progresnya sudah ini, tapi ternyata terlambat karena mengalami speech delay. Iya, betul sekali. Terima kasih ilmunya Bunda, semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10. Saatnya saya Carla Ratna juga Bunda Tarika untuk undur diri. Jangan lupa Anda bisa curhat melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Nah, di sini kita tunggu WhatsApp-nya, nanti akan kita obrolkan atau akan kita bahas di episode berikutnya. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.